لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Yang lebih penting dari itu, Allah tetap tanamkan iman dan Islam di dalam sanubari kita. Insya Allah, Allah akan menjaga akidah kita, menjaga akidah anak istri kita di rumah dan seluruh keturunan kita. Dan insya Allah kita bisa memanfaatkan sisa-sisa usia kita untuk mengabdi kepada Allah, memperbanyak tabungan amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insya Allah kita adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Bapak-bapak sekalian, semoga kajian-kajian hadis pada subuh Sabtu ini menjadi saksi bagi kita nanti ketika di yaumul hisab Rasulullah hadir di hadapan kita dan kita diakui sebagai umatnya. Insya Allah hadis-hadis yang kita bacakan menjadi saksi bahwa kita adalah umat Rasulullah. Karena sesungguhnya kita ini umat di akhir zaman, mempunyai cobaan hidup yang jauh lebih berat daripada umat-umat sebelumnya. Kalau saya pikir-pikir, kalau kita baca narasi-narasi dalil, baik itu hadis maupun ayat-ayat Al-Quran, begitu mudahnya para sahabat di masa lalu masuk ke dalam surga mengikuti jaminan Rasulullah SAW. Kalau dibilang mereka hidupnya berat, mereka harus mengikuti risalah Rasulullah, mereka harus berperang, berjihad bersama Rasulullah. Zaman sekarang rakyat Palestina juga hidupnya berat. Ada yang buntung kakinya, ada yang buntung tangannya, ada yang hancur rumahnya. Berat juga. Puluhan tahun. Kalau umat Rasulullah di masa sahabat 11 tahun menderita di Mekah, 10 tahun berbahagia di Madinah, dan seterusnya. Warga Palestina ada yang lahir sampai dewasa, sampai tua, sampai mati di pengungsian. Orang-orang Rohingya ada yang lahir besar sampai mati hidup dalam pengungsian dan diintimidasi. Orang-orang Uighur juga begitu. Jadi umat akhir zaman juga berat penderitaannya dalam mempertahankan akidah, berat juga godaannya. Kalau dulu, ini nanti ada hubungannya dengan hadis yang kita baca ya Pak. Sholat maghrib dan sholat isya
itu dalam keheningan, karena sore hari orang sudah berhenti beraktivitas. Sekarang sholat yang dalam keheningan, sholat zuhur dan sholat asyar. Sholat maghrib justru orang lagi tinggi aktivitasnya, terbalik ya. Maka dari itu Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis, kira-kira bunyinya begini: aqwamun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiqunani wa lam yarawni yajiduna al-waraqa mu'alaqa faya'maluna bima fihi fahaulai afdalul ahlil imani imanan. Kalau kita pahami hadis ini, maka kita patut berbahagia sebagai umat akhir zaman. Kata Rasulullah begini: satu kaum yang datang setelahku, dia beriman sepenuhnya kepadaku, mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka membenarkan risalah-risalahku, tapi mereka tidak pernah melihatku. Lalu mereka mengamalkan Al-Quran dengan amal-amaliyahnya berpedoman pada Al-Quran. Rasulullah tegaskan, fahaulai afdalul ahlil imani imanan. Maka mereka itu adalah orang-orang beriman yang paling sempurna imannya. Jadi kita ini jamaah taubah, kalau kita beriman kepada risalah Rasulullah dan kepada Rasulullah, kepada risalah yang dia bawa, kita membenarkan semua risalah yang beliau bawa, lalu kita beramal di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka iman kita, kata hadis itu ya, bukan kata saya ya, iman kita itu afdolu, lebih utama dari umat-umat terdahulu. Jadi jamaah taubah tuh kalau memenuhi kriteria 3 tadi, imannya lebih utama dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'ut tabi'in. Saya pernah digambarkan oleh seorang ahli ilmu begini, Pak. Orang itu bisa mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi ketika dia hidup, ketika dia berada tidak di balik hijab. Saya bisa yakin ada Pak Victor di sana karena saya bisa melihat langsung. Tetapi orang yang ada di luar masjid, dia tidak punya keyakinan 100% apakah Pak Victor ada di masjid apa tidak, karena tidak melihat langsung. Para sahabat bisa percaya 100% kepada Rasulullah karena beliau hidup bersama Rasulullah. Para tabi'in bisa percaya dengan risalah-risalah Rasulullah karena para tabi'in hidup dengan para sahabat yang juga hidup bersama Rasulullah. Para tabi'ut tabi'in bisa percaya dengan risalah-risalah Rasulullah sepenuhnya karena mereka hidup dengan para tabi'in. Tabi'in hidup dengan para sahabat. Kita tidak pernah hidup dengan para tabi'in sekalipun, dengan para ulama pertengahan sekalipun. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, dengan mempelajari risalah-risalah ayat Al-Quran dan hadis, bahkan dalam bahasa yang berbeda. Tapi apabila iman kita sempurna, maka iman kita jauh lebih baik dari mereka. Itu kata hadis, bukan kata saya. Maka dari itu gunakanlah waktu yang tersisa ini dalam hidup kita untuk mempelajari ilmu agama dengan benar, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, lalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, kita mulai membaca hadis. Kita lanjutkan hadis-hadis yang minggu lalu yang berhubungan dengan sholat berjamaah yang dilakukan oleh Rasulullah. Hadis yang kita baca ini hadis Sahih Muslim bab jilid
bab sholat, nomor hadisnya 685. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Musanah An-Nazi, hadatsana Ibnu Abi Adi an Hajaz an Abdullah ibnu Abi Qatadah wa Abi Salamah wa Abi Qatadah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalla bina fayaqra'u fi zuhri wal asri fi raq'ataini ulayaini bi fatihatil kitab wa surataini yusmi'una al ayata ahyana. Ini bagian yang penting ya Pak, saya ulangi. Wa yusmi'una al ayata al ahyana wa kana yatawwalu rak'atan ula min zuhri wa yaqsaru thaniyata wa kadzalika fi subhi. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Musanah Al-Anazi, meriwayatkan kepada kami Abi Adi dari Yahya, dari Abdullah ibnu Abi Qatadah, dari Abi Salamah, dari Abi Qatadah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalla bina, telah salat berjamaah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjadi imamnya. Fayaqra'u fi zuhri wal asri fi raq'ataini ulayaini bi fatihatil kitab wa surataini. Jadi Rasulullah itu ketika memimpin salat zuhur dan salat asar, beliau membaca surah Al-Fatihah, lalu pada 2 rakaat pertama zuhur dan asar beliau membaca 2 surah sekalian. 2 surah Pak, panjang ya Pak. Jadi pada 2 rakaat pertama Rasulullah ketika memimpin salat zuhur dan asar, setelah membaca surah Al-Fatihah, Rasulullah membaca 2 surah. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, dalam hadis ini Rasul dikatakan dari Abi Qatadah, wa yusmi'una ayyatal ahyana, dan Rasulullah itu ketika sholat asar dan zuhur menjadi imam, Rasulullah memperdengarkan bacaan ayatnya ya. Jadi sholat zuhur dan sholat asar itu bukan tidak terdengar, bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan memperdengarkan bacaannya. Jadi bacanya terdengar oleh makmum, cuma lirih, rendah ya. Kalau selama ini kan kita kagak dengar nih imam baca apa dia baca apa kagak, kita kagak tahu. Apa dia baca qul huwallah diulang-ulang aja, bisa jadi kan, ya nggak apa-apa sih. Jadi kalau ada imam sholat zuhur dan asar, lalu dia sholat bacaannya kedengeran, biarin saja, tidak usah diingatin. Saya dulu pernah coba di sini Pak, waktu kita lagi ngebangun masjid ini kan, kita tuh hari-hari nongkrong di warung Akang tuh, dari mulai habis subuh, zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib gitu kan. Asar kita di sini, zuhur kita di sini, saya sholat. Lalu saya baca pelan tapi kedengeran, makmumnya ngingetin saya, langsung saya hilangin suaranya. Padahal tidak apa-apa Pak ya, mungkin kita tidak tahu selama ini ya, nggak ada masalah itu. Wa kana yutawwalu rak'atan ula min zuhri, dan Rasulullah itu memperpanjang bacaan surahnya pada 2 rakaat pertama sholat zuhur. Sholat zuhur itu panjang nggak apa-apa Pak ya,
wa yaqra'u wa yanqasu wa yuqassaru thaniyah, dan mempersingkat bacaannya pada 2 rakaat selanjutnya, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wa kadzalika fis subhi, demikian pula pada sholat subuh. Sholat subuh itu rakaatnya sholatnya panjang-panjang, ya, itu sunnahnya Rasulullah. Jadi saya ulangi, Rasulullah itu memperpanjang bacaan surah pada sholat zuhur rakaat 2 rakaat pertama, dan meringkas tengahnya pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan Rasulullah itu ketika dia menjadi imam, ketika beliau menjadi imam, suara surah yang dibaca itu terdengar oleh para sahabat, tapi tidak kencang, ya. Maksud saya adalah, kalau nanti bapak-bapak di mana itu ketemu ada orang yang sholat, lalu sholat zuhur dan sholat asar imamnya bacaannya terdengar oleh makmum, biarkan saja, itu sholatnya sah, ya, tidak batal, dia tidak melanggar syarat sahnya sholat. Lalu berikutnya hadis nomor 686. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Yazid ibnu Harun, akhbarana Hammam wa Abnan ibnu Yazid an Yahya an Abi Kasir an Abdullah ibnu Abi Qatada an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'ataini ulayaini minal zuhri wal asri bi fatihatil kitaba wa surati wa yusmi'una al ayatan ahyana wa yuqra'u fi rak'atainil ukhraini bi fatihatil kitab. Nah, pada hadis yang berikutnya kira-kira artinya begini: meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Yazid ibnu Harun, mengabarkan kepada kami Hammam dari ibnu Yazid, dari Yahya, dari Abi Kasir, dari Abdullah ibnu Abi Qatadah, dari ayahnya Abdullah ibnu Abi Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atainil ulaini minal zuhri wal asri bi fatihatil kitab was surati wa yusmi'una al ayata ahyana, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan sholat asar dengan diawali membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca surah, tidak 2 surah nih, surah 1 aja. Wa yusmi'unal ayata ahyana, dan Rasulullah itu ketika dia membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah setelah Al-Fatihah itu memperdengarkan bacaannya kepada para makmumnya. Jadi kalau ada imam sholat zuhur dan sholat asar bacanya rada kedengeran, ya biarin aja, itu tidak salah. Rasulullah juga melakukan yang seperti itu, ya. Ini tambahan pengetahuan buat kita. Kalau wa yaqra'u fi rak'ataini ukhraini, lalu Rasulullah membaca pada 2 rakaat setelahnya, yaitu ketiga dan keempat, bi fatihatil kitab, hanya membaca surah Al-Fatihah saja, ya. Nah, kalau ada juga imam yang membaca pada sholat zuhur dan sholat asar membaca surah Fatihah saja, yaitu benar. Seandainya ada imam yang pada rakaat ketiga dan rakaat keempat lebih lama, mungkin dia membaca surah, itu juga benar. Karena ada narasi hadis yang mengatakan pada rakaat ketiga dan rakaat keempat sholat zuhur dan asar Rasulullah membaca kira-kira 15 ayat, ya. Tapi seolah-olah hadis itu kontradiksi. Tidak, Pak.
Saya mau menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian, mengapa ada perbedaan mazhab dalam urusan fikih? Ya, permasalahannya hadis. Karena para sahabat mengatakan, misalnya contoh nih ya, ada imam fikih yang mengatakan pada rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak perlu membaca surah, karena ada hadis yang mengatakan Rasulullah hanya membaca surah Fatihah saja. Lalu ada ahli imam fikih lain mengatakan harus dibolehkan membaca surah karena Rasulullah juga membaca surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Itu tergantung dari si imam-imam fikih itu menilai derajat kesahihan hadis. Ya, itulah yang menyebabkan terjadinya mazhab. Contohnya adalah kalau saya pernah menyampaikan di sini, kalau dari dulu di Indonesia ini para ustadz mengajarkan kalau kita sholat subuh itu membaca kunut berarti kita berpedoman pada mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau yang tidak membaca kunut pada sholat subuh berarti berpedoman pada mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Hambali. Itu kan pasti lebih clear ya Pak, lebih enak. Terus sah, ya salah orang mengikuti imam mazhab yang sah. Lalu ada orang yang sholat sunnah membaca doa kunut, itu berarti mengikuti mazhabnya Imam Hambali. Lalu tidak baca kunut pada sholat sunnah, berarti itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Gitu. Harusnya para ustadz di Indonesia itu menjelaskannya begitu dari dulu. Sayangnya ya tidak dijelaskan begitu ya, jadi kita suka confuse pemahaman fikih kita. Ya, jadi itu contohnya bahwa sholat zuhur dan asar itu imam boleh memperdengarkan suara bacaannya kepada para jamaah. Nanti kalau mau didiskusikan boleh ya, dua hadis tadi. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa Rasulullah itu pada sholat zuhur dan asar pada dua rakaat pertama membaca dua surah. Ada hadis lain mengatakan satu surah. Lalu tadi hadis yang saya baca pada rakaat ketiga dan keempat hanya membaca surah Fatihah saja. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah ada yang mengatakan Rasulullah membaca 15 ayat. Sekarang kita baca kembali hadis yang berikutnya nomor 687. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Jami'an Hashim qala Yahya akhbarana Hashim ibnu Mansur an Walid ibnu Muslim an Abi Sadiq an Abi Sa'id al-Khudri qala kunna nahziru qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri fahazarna qiyamuhu fi raq'ataini ulayaini minal zuhri qadran qiraati alif lam mim tanzilul, ini surat as-sajdah. Wa hazarna qiyamuhu fi ukhraini qadran nisfu min dhalik wa hadarna qiyamuhu fi raq'ataini ulaini minal asri ala qadri qiyamihi fi ukhraini minal zuhri wa fi ukhraini minal asri ala nisfu min dhalik. Ini artinya kira-kira begini. Meriwayatkan kepada kami Yahya ibnu Yahya dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dari Hashim dari Yahya meriwayatkan kepada kami Hisham ibnu Mansur dari Walid ibnu Muslim dari Abi Sadiq dari Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri berkata, kunna nahziru, kami semua menduga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sholat zuhur dan sholat asar, fahazarna qiyamuhu fi raq'ataini ulaini minal zuhri, ketika Rasulullah berdiri pada dua rakaat pertama awal, beliau membaca surah As-Sajdah setelah surah Al-Fatihah. Surah As-Sajdah 30 ayat ya Pak.
Berarti Rasulullah itu pada sholat zuhur dan asar setelah membaca surah Al-Fatihah, Rasulullah melanjutkan membaca surah kira-kira 30 ayat. Nanti coba sekali-sekali Pak, kalau sholat zuhur di sini atau zuhur imamnya suruh baca habis surah Fatihah 30 ayat Pak. Orang sholat subuh imamnya baca tadi 7 ayat apa 8 ayat tuh surah Al-Hajj. Itu aja kadang suka ada yang WA saya, Ubay itu amin lama banget sih kalau jadi imam. Min, ente kalau jadi imam jangan lama amin. Baik yang suka WA ke saya. Gak apa-apa Pak kalau Bapak tidak terburu-buru ya. Tadi kan amin baca surat Al-Hajj itu. Ayat berapa itu saya lupa. Itu amin tadi baca paling 7 ayat itu. Subuh. Rasulullah itu sholat asar aja, sholat zuhur aja, rakaat kedua, rakaat pertama dan rakaat ketiga baca 30 ayat Pak. Rakaat ketiga dan keempat baca setengahnya, itu ya. Wa hajarna qiyamuhu fi ukhraini qadran nisfu dzalik. Dan Rasulullah kira-kira pada 2 rakaat setelahnya, maksudnya surah ketiga dan rakaat keempat, kira-kira membaca setengah dari surah yang dibaca, ayat yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa hajarna qiyamuhu fi rakaataini ulaini minal asar. Kami menduga, kata Abu Sa'id Al-Khudri ini, Rasulullah membaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua di sholat asar setengah dari lamanya rakaat pertama dan rakaat kedua sholat zuhur ya. Imam dengerin, sholat asar itu lamanya itu setengah dari sholat zuhur ya. Jangan lama-lama juga kalau sholat asar. Wa fi ukhraini minal asri ala nisfu dzalik. Dan pada rakaat ketiga dan rakaat keempat setengah dari rakaat pertama dan rakaat kedua salat asar. Jadi salat zuhur itu Rasulullah pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu membaca kira-kira setelah surah Al-Fatihah itu 15 ayat, 30 ayat. Rakaat ketiga dan keempatnya membaca setengahnya, kira-kira sekitar 15 ayat. Lalu pada salat asar rakaat pertama dan rakaat kedua setengah dari rakaat pertama dan rakaat ketiga, rakaat kedua salat zuhur. Lalu pada rakaat ketiga dan rakaat keempat salat asar lebih setengahnya lagi, lebih pendek lagi, kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada yang agak-agak panjang, imam membaca sholat ketika sholat zuhur dan asar itu juga tidak masalah, itu juga sah Pak ya, karena ada hadisnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadatsana Sabyan ibnu Furuqah, hadatsana Abu Awanah Al-Mansur an Walid Abi Bisrin an Abi Sadiq An-Nazi an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil zuhri fi raq'atainil ulaini fi kulli raq'atin qadran salasina ayatan. Nah ini jelas ya. Wa fi ukhraini qadran khamsan asyrata ayatan aw qala nisfu dzalik wa fi asri fi raq'ataini ulaini fi kulli raq'atin qadran qira'atil khamsa asyratan wa fi ukhraini qadran nisfu dzalik. Nah ini jelas ya. Kira-kira begini artinya. Meriwayatkan kepada kami Ibnu Furuqah, meriwayatkan kepada kami Abu Awanah dari Mansur, dari Abi Walid, dari Abi Bisrin, dari Abi Sadiq An-Naji, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat zuhur itu pada dua rakaat pertama, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua, membaca kira-kira 30 ayat, salasina ayatan,
30 ayat setelah surah Al-Fatihah. Wa fi ukhraini qadran 15. Dan pada rakaat ketiga dan rakaat keempat setelah Fatihah membaca kira-kira 15 surah, 15 ayat. Au qala nisfu dzalik, atau lebih ringkas lagi atau setengahnya lagi, kira-kira begitu. Wa fi asri, dan di salat asar, fi rakaataini ulaini, pada salat asar di rakaat 2 rakaat pertama Rasulullah itu membaca 15 ayat setelah surah Al-Fatihah. Lalu pada rakaat ketiga dan rakaat keempat lebih pendek lagi. Itu ya. Jadi kalau ada orang yang bacanya agak panjang surah zuhur itu juga tidak masalah ya Pak. Tapi kalau mau bisa Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas juga nggak masalah juga. Cuma ini tambahan pengetahuan bagi kita biar kita mengerti. Gitu. Nah, ini ada hadis lagi, satu lagi terakhir, yang lebih hebat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadisnya 691. Hadatsana Dawud ibn Rashid, hadatsana Walid an Sa'id an Atiyah al-Qais an Faza'ah an Abi Sa'id al-Khudri qala laqad kana salatul zuhri takumu fayazhabu dhahibu ilal baqi fayaqdi hajatuhu thumma yatawadda thumma ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi raq'atil ula bima yatawalluha. Jadi gini, kira-kira artinya begini, Rasulullah nih bukan Rasulullah udah qomat, Bilal sudah qomat mau sholat zuhur. Pas Bilal qomat, ada salah satu jamaah keluar karena kebelet, sakit perut. Lalu dia ke tempat buang air, lalu dia buang air besar. Setelah dia buang air besar, dia istinja, lalu dia berwudu. Habis dia berwudu, dia balik lagi ke masjid. Tapi pasti tempat wudunya, tempat toiletnya tidak sedekat ini, jauh lah kalau di Masjid Nabawi zaman itu. Begitu dia balik lagi ke masjid, itu Rasulullah masih sholat zuhur di rakaat pertama Pak. Berarti lama bener itu. Kenapa begitu Pak? Kenapa bisa begitu? Maka dari itu ya, ini kita ambil hikmah ya Pak. Kita jangan suka protes kalau amin sholat subuhnya bacaan surahnya agak panjang. Bapak suka pelajari nggak? Terutama yang sholat subuhnya sekarang ini nih, yang jam 4 lewat. Saya juga udah perhatikan di At-Taubah ini. Di At-Taubah itu kalau sholat subuhnya kira-kira menjelang jam 5, itu sebelum subuh di masjid udah ada beberapa jamaah. Coba kalau sekarang nih jam 4 lewat 7, jam 4 lewat 8, jam 4 lewat 10, datang pertama nggak ada orang. Orang masih di rumah karena subuhnya agak ke atas. Nah, ketika imam membacanya dipanjangin, itu memberikan kesempatan kepada jamaah lain untuk tetap bisa ikut sholat berjamaah. Karena pada rakaat pertama amin baca nih, itu paling tadi satu soft full, di sini ada beberapa orang. Karena amin bacanya panjang, akhirnya pada ngikut di belakang nyusul. Karena itu bagus, memberikan kesempatan orang untuk berjamaah. Ya kalau hari Sabtu hari Minggu masih oke lah. Kalau hari kerja saya nggak tahu ya. Mungkin ada yang berangkatnya lebih pagi. Itu terjadi sama Rasulullah. Rasulullah itu dia tahu ada salah satu jamaahnya pergi buang hajat, ditungguin loh. Jadi begitu orang itu buang air besar, habis itu istinja, habis itu wudhu lagi, balik ke Masjid Nabawi, Rasulullah masih berada di rakaat pertama sholat zuhur. Ya, karena pentingnya sholat berjamaah. Jelas ya Pak? Tapi ada juga singkat-singkat saja hadis yang menyatakan bahwa, singkat saya baca ini kira-kira begini.
annahu kana fi safarin fa shalla isya akhiratal faqara'a fi ihdal rak'ataini wattini wa zaitun. Tapi ada juga hadis yang mengatakan pada suatu hari Rasulullah dalam sebuah perjalanan beliau membaca surat isya nih, pada sholat isya yang harusnya panjang, di salah satu rakaat, yaitu awal atau rakaat pertama atau rakaat kedua, Rasulullah hanya membaca surah At-Tin, Wattini wa Zaitun. Ada juga kejadian begitu. Jadi itu tergantung situasi dan kondisi. Saya kira begitu Bapak-bapak. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.